bersatu, berdaulat, adil dan makmur di kemudian hari, hiduplah keyakinan bahwa bangsa Indonesia dapat mengangkat dirinya keluar dari lumpur tekanan hisapan apabila ekonomi rakyat disusun sebagai usaha bersama berdasarkan koperasi. Ini sebetulnya. Kalau kita mau mendiskusikan koperasi, saya mulai dari ungkapan itu. Mulai dari situ ya. Iya. Itu adalah inti dari konsep pemahaman koperasi. pemahaman koperasi. Kalau belum paham dengan ungkapan itu, jangan kita bicara deh. Nah, makanya saya menjelaskan ini. Ya, silakan Pak Ferry. Tadi di dalam keadaan ekonomi kolonial ada titik-titik. Apa itu isi titik-titik? Sebetulnya titik-titik itu isinya ada di kalimat berikutnya. Bahwa bangsa Indonesia dapat mengangkat dirinya keluar dari lumpur tekanan dan hisapan. Artinya titik-titik itu isinya apa? Di dalam keadaan ekonomi kolonial, ekonomi rakyat miskin dan sengsara, seakan-akan berada dalam lumpur tekanan dan hisapan. Itu sebetulnya. Nah, itulah mungkin yang dijelaskan oleh Bung Hatta kepada pergerakan kemerdekaan, sehingga hiduplah keyakinan mereka bahwa apabila Indonesia merdeka nanti, ekonomi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. ya, kembali kali ini bersama dengan Pak Khairul, ya, seorang tokoh yang setelah sekian waktu, sekian lama, bertahun-tahun mendalami mengenai konsep koperasi menurut Bung Hatta. Ya, ini adalah upaya kami untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Apakah koperasi yang sebenarnya? Apakah konsep koperasi yang ideal? Apakah koperasi yang asli menurut Bung Hatta? Ya, mari kita dengar penjelasan dari Pak Khairul, ya, seorang pakar dalam bidang koperasi. Silakan Pak Khairul. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada UI Watch Plus yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk ikut menyampaikan hal-hal yang mungkin bermanfaat bagi bangsa dan negara, yaitu mengenai koperasi menurut ide pemikiran ekonomi Bung Hatta. Kenapa saya mendalami ini? Karena kenyataannya hingga sekarang eksistensi koperasi itu kalau peribahasa Minangnya mengatakan dengan suatu pengandaian, ibarat terapung tidak hanyut, Terapung tidak hanyut, terendam tidak basah. Itulah koperasi sekarang saat ini. ya. Bagi yang korban koperasi sampai mendengar koperasi ini mereka nggak mau. Tapi bagi yang berhasil, wah, dia katakan koperasi hebat, Sangat terbantu. Nah, orang yang mengatakan koperasi ini berhasil, mohon maaf, saya memberikan predikat koperasinya ibarat musang berbulu ayam. Yang tidak berhasil. Yang berhasil, Oh, sorry. yang mengatakan berhasil, Oh. artinya sebetulnya formatnya format kapitalisme, cuman dikasih nama koperasi. Nah, makanya saya mulai dari apa itu koperasi menurut ide pemikiran ekonomi Bung Hatta. Ya. Karena itu sangat berbeda dengan koperasi yang sudah lama dikenal sebelum Bung Hatta mau menampilkan ide ini. Jadi berbeda koperasi yang sudah mulai ada di zaman Syarikat Islam dan sebagainya dengan apa yang dimaksud Bung Hatta. Nah, dari mana saya ambil itu? Itulah yang saya tunjukkan ke Ibu tadi, ungkapan Bung Hatta di masa pergerakan kemerdekaan. Apa ungkapan Bung Hatta? Di dalam ekonomi kolonial, titik, pergerakan
pergerakan kemerdekaan mencita-citakan Indonesia merdeka yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Di kemudian hari, hiduplah keyakinan bahwa bangsa Indonesia dapat mengangkat dirinya keluar dari lumpur tekanan dan hisapan apabila ekonomi rakyat disusun sebagai usaha bersama berdasarkan koperasi. Ini sebetulnya. Kalau kita mau mendiskusikan koperasi, saya mulai dari ungkapan. Mulai dari situ ya. Iya. Itu adalah inti dari konsep pemahaman koperasi. pemahaman koperasi. Kalau belum paham dengan ungkapan itu, jangan kita bicara deh. Nah, makanya saya mau jelaskan ini. Ya, silakan Pak Heru. Tadi di dalam keadaan ekonomi kolonial ada titik-titik. Apa itu isi titik-titik? Sebetulnya titik-titik itu isinya ada di kalimat berikutnya. Bahwa bangsa Indonesia dapat mengangkat dirinya keluar dari lumpur tekanan dan hisapan. Artinya titik-titik itu isinya apa? Di dalam keadaan ekonomi kolonial, ekonomi rakyat miskin dan sengsara, seakan-akan berada dalam lumpur tekanan dan hisapan. Itu sebetulnya. Nah, itulah mungkin yang dijelaskan oleh Bung Hatta kepada pergerakan kemerdekaan, sehingga hiduplah keyakinan mereka bahwa apabila Indonesia merdeka nanti, ekonomi rakyat akan disusun sebagai usaha bersama berdasarkan koperasi, agar supaya apa? Bebas dari kemiskinan dan kesengsaraan. Bebas dari kemiskinan dan kesengsaraan. Iya. Jadi Cita-cita ya. Ya, jadi kalau masa Bung Hatta, mereka masih memakai istilah kapitalisme liberalisme. Kalau saya nggak mau memakai itu lagi, karena kita sudah merdeka ini. Kalau sebelum merdeka, pantas. Kita belum punya otoritas kan? Sekarang kita sudah punya konstitusi. Itu ada di pasal 33 ayat 1 dan 45. Makanya teks pasal 33 ayat 1 dan 45 bunyinya sama dengan ungkapan Bung Hatta tadi. Ekonomi rakyat disusun sebagai usaha bersama berdasarkan koperasi, dijadikan teks pasal 33 ayat 1 hanya disempurnakan. Ekonomi rakyat itu adalah perekonomian. Disusun sebagai usaha bersamanya, itulah core. Intinya. Ya, berdasarkan koperasi disempurnakan Bung Hatta berdasar atas asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan. Ya, jadi pasal 33 ayat 1 dan 45 ini sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Nah, di sini apa lebih jauh kita katakan? Siapa yang menyusun itu? Yang menyusun jelas bukan si rakyat, pemerintah lah yang menyusun. Itulah bedanya dengan PT. Kalau PT memang pemodalnya yang menyusun karena dia memang pedagang, pengusaha. Nah, sekarang yang perlu diperjelas, apa itu perekonomian? Apa itu yang disusun sebagai usaha bersama? Apa itu usaha bersama? Dan bagaimana konfigurasi organisasinya? Nah, itulah yang saya tulis di yang 3 halaman ini, Bu. Ya. Ini puncaknya ya. Konsep ya. Untuk memperdalam, di situ mungkin Ibu bisa lihat ya. Ya. Di halaman 2 kalau nggak salah. Untuk memahami lebih jelas pasal 33 ayat 1 dan 45 ini, ya. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ya. Jadi kalau kita ingin memahami koperasi menurut ide pemikiran Bung Hatta, pahamilah ungkapan tadi. Ya. Apa saja yang harus kita pahami di sini? Yang pertama-tama, Bu, perekonomian. Pointersnya apa? Pertama, ekonomi rakyat. Apa itu? Saya nggak jelaskan di sini, itu yang kita bahas nanti. Di masa sebelum ekonomi kolonial, kita juga harus paham. Sebelum ekonomi kolonial datang, itu sudah ada. Paham nggak kita? Ini sejarah perekonomian. Dan di masa ekonomi kolonial, kemudian serta susunan ekonomi rakyat dan pola susunannya. Itu pointer pertama, Bu, dari perekonomian. Dari usaha bersama, pointernya apa? Objeknya apa?
Kemudian mekanisme operasional dan konfigurasi organisasinya apa? Itu perlu kita telah lebih jelas. Kemudian berdasar atas asas kekeluargaan itu sudah jelas bahwa kata Bung Hatta, asas kekeluargaan itu ialah koperasi. Itu nggak perlu kita dalami. Asas kekeluargaan itu berlaku dalam satu koperasi dalam perspektif mikroekonomi. Ini saya lihat masih banyak ahli-ahli ekonomi kita, dia bicara asas kekeluargaan dalam perspektif makro. Itu keliru. Yang namanya asas kekeluargaan itu dalam koperasi. Ini kenapa dikemukakan Bung Hatta? Ini membandingkan yang berlaku di perseroan terbatas. Itu bukan kekeluargaan, hak suara tidak sama kan? Tergantung saham. Bung Hatta ingin menjelaskan itu. Jadi di koperasi itu tidak ada kompetitif, tidak ada perbedaan, enggak? Namanya asas kekeluargaan. Ya. Nah, makanya saya katakan ini harus dipahami dulu baru kita berdebat. Kalau enggak susah, enggak bakal nyambung. Nah, jadi koperasi Bung Hatta ini adalah tentang bangun perusahaan yang mampu melindungi ekonomi rakyat. Siapa ekonomi rakyat ini? Petani, peternak, pengumpul hasil hutan, nelayan, pengrajin, penambang rakyat. Itulah ekonomi rakyat, bukan pedagang. Pedagang itu bahagian dari korporasi. Ini kita yang nggak tahu ya. Pedagang itu bagian dari korporasi. Yang benar itu adalah petani. Kenapa? Dia penghasil bahan baku dasar industri soal pangan. Peternak juga sama. Pengumpul hasil hutan juga sama. Nelayan sama. Pengrajin sama. Nah, kalau kita lihat koperasi sekarang, asal ada 20 KTP, udah bisa bikin koperasi. Ini sama aja lah nggak bikin PT kan? Kenapa harus koperasi yang bikin PT lah? Ada juga yang terdiri dari UMKM. UMKM itu bahagian dari konglomerat. Cuman dia skala kecil. Kita lupa. Itu sebetulnya, Bu. Jadi ini memang harus dijelaskan secara pelan-pelan karena nggak mudah memahami. Jangankan bukan ekonom, yang ekonom aja belum tentu menjangkau. Itu kira. Ya, itu yang ini ya, Pak Khairul ya. Pokoknya. Intinya itu ya. Jadi sebetulnya apa yang terjadi sekarang, koperasi yang ada sekarang itu sebetulnya sudah jauh dari konsep yang dikembangkan oleh yang diidekan, yang dicita-citakan, yang dicita-citakan oleh Bung Hatta ya, sudah jauh. Jadi panjang ceritanya dan maksud saya panjang juga jalan yang harus ditempuh untuk memperbaiki atau mengembalikan kepada cita-cita Bung Hatta. Begini, kalau soal itu menurut saya tidak jauh. Oh gitu. Kenapa? Bisa jelaskan? Karena koperasi menurut ekonomi Bung Hatta ini sudah dipancangkan dalam pasal 33 ayat 1 UUD 45. Kelar. Hanya masalahnya pasal 33 ayat 1 UUD 45 ini tentang koperasi Bung Hatta tidak dipahami oleh pertama MPR RI sebagai otoritas konstitusi. Kedua, pemerintah sebagai eksekutif. Ketiga, DPR sebagai legislatif. Berikutnya akademisi, sama, melempem semua. Jadi apa yang kita lakukan sekarang harusnya, Bu? Kita lanjutkan simposium nasional yang diselenggarakan oleh UI di tanggal 23 September 55 tentang tafsiran pasal 33 ayat 1 ini. Itu hanya berakhir begitu aja. Nah, di sini almarhum tahun 55. Iya. Ada nanti saya kasih nanti. Enggak apa-apa. Ya. Jadi di sini saya lihat Wijoyo sebagai seorang dosen muda di UI melecehkan pasal 331 ini dengan mengatakan apa, Bu? Yang barusan kita dengar tadi, maksudnya urusan Wilopo hanyalah melarang tidak boleh ini ditembuk, tapi tidak menggariskan jalan yang dituju. Saya rasa mungkin ini cikal bakal pasal 33 ayat 1 diremehkan oleh Wijoyonomics. Dilalaikan. Malah nggak ditolak. Atau luput Ya. dari
luput dari perhatian. Nah, jadi menurut saya sekarang ini kalau ini kita bahas harusnya di forum konstitusi karena ini mengikat, ya kan? Nah, disitulah kita berbicara bagaimana sebenarnya ia majukan argumentasi yang akademis dan kemudian heroik dan seterusnya. Jadi usul saya kalau bisa UI Watch Plus ini menyelenggarakan simposium nasional, tapi kalau bisa di bawah benderanya MPR RI supaya dirumuskan apa makna sebenarnya ini. Sampai sekarang kan dimaknai masing-masing aja, Bu. Sampai saya membuatkan istilah begini, kayaknya koperasi ini ibarat seekor gajah diperkenalkan kepada sekelompok orang buta, tapi hanya menyentuh sekali sentuhan. Nah, gilirannya memegang ekor dia bilang cambuk. Ya, tidak melihat secara utuh. Nah, tidak komprehensif. Nah, saya melakukan ini dari tahun 86 Ya. sampai akhir 2022 baru 90% yang saya temukan. Sampai sekarang ini masih ibarat orang mengukir patung. Masih tetap aja saya amplas sana, amplas sini. Tapi akhirnya mungkin menjadi sempurna. Termasuk juga Bang Asrul kita yang di UI Watch. Saya mengatakan, saya mengutip Wilopo itu, bahwa usaha bersama ini membuat motif ekonomi adalah mengabdi kepada masyarakat Dan dengan azas kekeluargaan. belum usaha bersama ini motifnya mengabdi kepada masyarakat demi kebaikan bersama. Demi kebaikan bersama. Itu kata Wilopo. Tapi Bang Asrul langsung bilang, oh ini jangan kebaikan bersama aja, itu masih kecil skopnya. Kesejahteraan. Jadi dituliskan langsung serubah, saya sempurnakan. Ya, Kesejahteraan. betul. Iya. Oke. Itu contoh lagi. Sampai 23 September, Wilopo masih memakai azas dasar ekonomi kapitalisme liberalisme. Itu masih tahun yang sama. Masih enggak September 55. Kemudian Bung Hatta anti kapitalisme liberalisme. Nah, saya melakukan penelusuran dari tahun 86, ternyata anti kapitalisme liberalisme itu asas ekonomi kemanusiaan. Kenapa saya ambil istilah itu? Saya berkaca dari asas ekonomi kapitalisme liberalisme. Apa itu? Kalau asas ekonomi kapitalisme liberalisme mendorong watak ekonomi manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya, homo homini lupus. Jadi bukan anti kapitalisme, ekonomi kemanusiaan. Itulah kira-kira apa? Jadi intinya itu ya. Ya. Artinya saya apresiasi ini kepada Pak Khairul Amin, amin, ya. karena perjuangan Pak Khairul untuk mengembalikan kepada konsep ide Bung Hatta. Ide Bung Hatta sudah sejak tahun 86. Berarti Ya. sudah 38 tahun ya. 38 tahun. 38 tahun berjuang untuk mengembalikan konsep ini. Nah, ya konsep yang betul. Nah, ini saya tambahkan, Bu, mungkin juga ekonom-ekonom lain harus paham. Ekonom yang dikenal selama ini sampai detik sekarang ini adalah Adam Smith dengan kapitalisme liberalisme. Motif ekonomi bagi Adam Smith untuk mencari keuntungan pribadi. Ya, itulah Itu Adam Smith. Kalau Bung Hatta, motif ekonominya mengabdi kepada masyarakat demi kesejahteraan bersama. kejahatan bersama. Lawan dari Adam Smith. Menurut saya ini setara sebetulnya Adam Smith dengan Bung Hatta. Tapi bedanya Tapi karena belum ada percontohannya, nggak kelihatan. ya. Makanya menurut saya tugas kita sekarang membuat contoh. Makanya saya menamakan diri saya di sana penggali ide pemikiran dari Bung Hatta. Karena ini bukan ide saya. Ya. Saya hanya menggali. Ya, saya ibaratkan Bung Hatta menemukan permatanya, Ya. tapi belum diasah. Ya. Saya karena mempunyai ilmu yang sama, saya asah ternyata betul-betul berlian yang luar biasa.
Sementara bagi orang lain dianggap masih kayak batu kali biasa. Itu kira-kira. Iya, mudah-mudahan ya, Ya. Pak Khairul, perjuangan yang sudah Amin, panjang amin. ini sampai pada suatu titik terang Ya. ya, sehingga konsep awal itu bisa terus diasah ya, Ya, dan betul. semuanya tujuannya untuk kesejahteraan. Ya, ini Kesejahteraan. sebagai ilustrasi Bu ya, Ya. kawan-kawan saya yang mengikuti saya dari awal itu, sampai sekarang dia bilang, apakah nggak bosan kalau Ya. aku nanti kasihan nanti nggak terlaksana. Jawaban sederhana aja. Saya merasa yang saya telusuri ini benar. Mudah-mudahan generasi berikutnya bisa meneruskan. Amin. Tapi mudah-mudahan sebelum saya meninggal Ya. bisa kita buat percontohan sehingga tidak lagi jadi pertengkaran. Tinggal kita menyempurnakan. Itu kira-kira. Ya, itu ya suatu perjuangan yang masih panjang ya. Cuma satu ingat, Mudah-mudahan. Bung Hatta sebetulnya ekonomnya satu kelas dengan Adam Smith, tapi tenggelam gara-gara koperasi idenya ditenggelamkan juga. Nah, sekarang tugas kita membangkitkan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, Ya. amin. Oke, terima kasih pada Pak Khairul yang sudah berjuang sekian lama. Ya. Maka dengan Bismillah perjuangan ini masih terus dilanjutkan Amin. tujuannya untuk kesejahteraan Ya. rakyat. Mudah-mudahan dengan UI Watch Amin. kita akan menggiring lagi. Amin. Tadi saya sudah usulkan sama Pak Taufik, karena Bung Hatta itu lahir 12 Agustus 2002. 2002. 2002. Ya. 2002. Nah, ini 2024 kan? Iya. 12 Agustus saya mengusulkan kepada beliau kita lanjutkan simposium nasional Oh gitu ya. yang terhenti 23 September 55 kita teruskan diselenggarakan oleh UI Watch, tapi kalau bisa pentasnya pentas MPR RI supaya otoritas konstitusinya jelas. Itu pikiran. Begitu ya Pak. Ya. Begitu ya Pak Khairul ya. Amin. Sebelum kita akhiri perbincangan ini, sebetulnya kita juga sebenarnya tidak lupa ya bahwa sebetulnya bulan Juli ini adalah bulan koperasi. Iya, tapi udah lewat. Jadi udah lewat tanggalnya, udah lewat Iya. ya Pak Khairul. Saya rasa kita cukupkan sampai di sini Amin, dulu amin, untuk ya. kali ini. Terima kasih pada Pak Khairul Ya, dan terima sama-sama. kasih kepada semua yang telah mendukung acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.